Selamat pagi anak Mem, selamat pagi Mama, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Apakah semuanya sehat? Nah sekarang kita belajar kembali dengan pokok bahasan Aku menyayangi keluargaku. Dan sebelum kita memulainya, persiapkan dulu perlengkapan belajarnya. Yang pertama adalah ada buku catatan. Dan kemudian ada alat-alat tulis dipersiapkan juga. Dan yang ketiga adalah Alkitab, karena kita akan belajar agama. Dan sebelum kita belajar, mari kita terlebih dahulu berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin memulai pelajaran. Roh Kudus kiranya menolong kami supaya kami bisa mengerti materi ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Adapun judul materi kita pada bab 5 adalah tanggung jawabku di rumah. Itu ada dalam buku paket kita, ada di halaman 55 sampai halaman 62. Ya, boleh dibuka ya anak Mem ya. Halaman 55 sampai halaman 62. Itu adalah tanggung jawab di rumah. Nah, Mem mau tanya dulu nih, apakah kamu punya tanggung jawab? Dan apakah tanggung jawabmu di rumah? Apakah kamu memiliki tugas rutin di rumah? Apa saja tugasmu yang ada di rumah itu? Apakah itu nyuci piring? Ataukah membereskan mainan? Atau apa lagi ya? Apakah kamu menyelesaikan tugasmu tanpa menunda-nunda? Bagaimana kamu melaksanakan tanggung jawab kamu? Jika kamu dapat melakukannya dengan baik, maka kamu adalah anak yang bertanggung jawab. Ingat ya anak Mem ya, jika kamu dapat melakukannya, kamu adalah anak yang bertanggung jawab. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar anak dapat menyebutkan arti tanggung jawab dengan bahasa yang sederhana. Apakah itu yang dimaksud dengan tanggung jawab? Dengan bahasa kamu sendiri. Dan kemudian anak dapat menyebutkan akibat orang yang tidak bertanggung jawab. Dan yang ketiga adalah anak dapat menceritakan contoh tanggung jawab dengan cerita. Yang keempat, anak dapat menyebutkan contoh tanggung jawab dalam keluarga. Kemudian, yang berikutnya, kamu dapat atau anak dapat melakukan tanggung jawabnya di rumah. Yang menjadi pertanyaan berikut adalah, apa itu tanggung jawab? Ya, apa itu tanggung jawab? Begitulah pertanyaan yang ada untuk kita. Boleh kita jawab, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI, tanggung jawab adalah keadaan di mana seseorang wajib menanggung segala sesuatu sehingga berkewajiban menanggung memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung segala akibatnya. Ya, tanggung jawab itu adalah memberikan jawaban dan menanggung segala akibatnya. Itulah tanggung jawab menurut KBBI. Dan kemudian kita lihat kesadaran untuk melaksanakan tugas dan wajib dilakukan. Ya, kesadaran untuk melaksanakan tugas-tugas yang wajib dilakukan. Apakah tugas dan yang wajib kamu lakukan? Setiap orang memiliki tanggung jawab. Ya, setiap orang memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab setiap orang itu berbeda-beda. Contohnya, ya, yang berbeda itu apa? Berarti tanggung jawab si A tidak sama dengan tanggung jawab si B, atau tanggung jawab si kakak tidak sama dengan tanggung jawab si adik.
Seorang anak memiliki tanggung jawab yang harus dilakukan. Yang pertama, terhadap orang tua. Kamu harus bertanggung jawab kepada orang tua. Yang kemudian, terhadap orang lain. Atau orang lain itu adalah kakak, teman, dan yang lain. Kemudian, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Jadi, setiap orang itu memiliki 3 tanggung jawab. Yang pertama tadi adalah tanggung jawab terhadap orang tua, dan yang kedua adalah tanggung jawab kepada orang lain, dan yang ketiga terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap orang tua yaitu 1, menaati dan membantu orang tua, ya. Menaati dan membantu orang tua. Anak-anak mem pasti tahu bagaimana pengertian daripada menaati. Taat kepada orang tua, mau diatur itu ya, dan kemudian membantu orang tua, itulah 1. Yang pertama, tanggung jawab kita terhadap orang tua. Kalau dinamakan dengan menaati orang tua adalah berarti kita harus melakukan segala perintah orang tua. Misalnya kalau disuruh belajar ya kita belajar, kalau disuruh tidur siang ya kita tidur siang. Dan yang kedua adalah terhadap orang lain, ya. Siapa itu orang lain itu? Yaitu adalah saudara kita. Apa tanggung jawab kita kepada saudara kita? Mengasihi saudara dan menjaga kerukunan, ya. Jangan berantem dengan orang lain. Jangan saling mengejek, jangan saling menghina, jangan membuli, ya. Tapi kasihi, ya, mengasihi saudara. Untuk apa? Supaya mengasihi saudara, menjaga kerukunan. Kalau kita mengasihi saudara, berarti pertengkaran jauh, perselisihan tidak ada, saling mengejek tidak ada, saling menghina juga tidak ada. Itulah yang kedua, terhadap orang lain. Artinya terhadap orang lain itu adalah di luar daripada diri kita sendiri. Apakah itu teman, apakah itu kakak atau adik. Dan yang ketiga adalah terhadap diri sendiri. Apa tanggung jawabmu terhadap dirimu sendiri? Yaitu adalah belajar, ya. Yang pertama belajar. Sudahkah kita belajar? Apakah cukup hanya belajar? Yang kedua lagi adalah menjaga kebersihan rumah. Janganlah pula kakak atau abang-abang belajar rumahnya nggak kena sapu, atau ada kotoran ayam atau sampah di situ, kakak belajar aja. Terus ke mamanya kalau nanya, kok belajar rumahnya belum disapu? Iya, tugas saya kan harus belajar, bukan ya? Tetapi menjaga kebersihan. Atau mama nanya gini, bang udah mandi? Enggak, belajar aja. Dan tanggung jawab harus diajarkan sejak dini. Artinya tanggung jawab itu harus kita tahu sejak kecil kita. Yaitu tanggung jawab itu contohnya ada sampah, harus kita buang ke tempat sampah, itu adalah merupakan tanggung jawab. Dan kemudian adalah kita harus mandiri, ya, mandiri, pakai sepatu sendiri, mandi sendiri, pakaian baju sendiri, ya, dan tertib. Jangan sembrono, ya, tertib dia. Kalau ada orang lagi ngomong, kita tertib, ya. Kalau mau ke sekolah, jalan sebelah kiri, ucapkan salam. Dan disiplin. Disiplin itu artinya kita juga tahu kapan kita mau tidur siang, kapan kita tidur malam. Jangan sampai anak mem itu begadang, main game terus sampai pagi. Dan yang berikutnya adalah bertanggung jawab. Apa itu bertanggung jawab itu juga? Bertanggung jawab itu artinya jangan mau pergi sekolah, cari buku. Mama, buku kemana? Mama, sepatuku ini. Berarti dia tidak bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Ya, itu yang kita mau lihat di sana. Yang pertama tadi adalah mandiri. Yang mandiri bisa mencari kebutuhan diri sendiri, artinya tahu dia di mana sepatunya, ya. Dan yang berikutnya adalah Tuhan Yesus mengajar orang banyak dengan bentuk perumpamaan atau dengan contoh tentang bertanggung jawab. Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang tanggung jawab.
apa yang diberikan Yesus ya? Apa itu perumpamaan? Perumpamaan itu adalah contoh. Perumpamaan itu adalah gambaran orang yang bertanggung jawab. Begini ceritanya. Ada seorang ayah memiliki 2 anak laki-laki. Ya. Nama yang satu adalah si bungsu, ya, si adik itu namanya si bungsu, si kakak namanya si sulung, ya. Boleh kita katakan kakak adalah si sulung, adik adalah si bungsu. Nah, ayah datang kepada anak yang sulung, yang si kakaan ya. Katanya begini, "Sulung, nanti kamu datang ke ladang ya. Kamu harus bantu ayah untuk bekerja. Karena ayah tidak sanggup. Jadi, karena kamu sudah adalah anak bapak yang paling besar, kamu harus datang. Kamu harus bantu ayah. Karena ayah juga tenaganya sudah berkurang. Jadi, kamu harus datang untuk membantu ayah," kata ayah kepada siapa? Si sulung. Si sulung jawab, "Iya ayah." Baik dia. Nah, yang berikutnya si ayah pergi lagi kepada si bungsu. Ya. Si sulung apa katanya itu? Anak sulung menjawab, "Mau menolong tapi tidak mau melakukannya." Ya, si sulung tadi, "Iya ayah." Begitu jawab si sulung ya. Ternyata dia tidur. Nah, sang ayah juga pergi ke anak bungsu. Tetapi anak bungsu itu, "Dek, nanti bantu abang ya. Katanya abang nanti sudah mau dia bekerja di ladang. Adik nanti datang juga ya, biar kita sama-sama kerja. Sama abang, sama papa juga." Tahu, lihat itu wajahnya si bungsu itu apa dia, "Gak mau ayah. Masa? Aku kan masih kecil, gak bisa bekerja. Aku kan harus masih main-main. Aku kan harus belajar." Katanya siapa? Katanya si bungsu. Tahu-tahu si bungsu itu nyesal. Ya, kok papa tadi nyuruh aku kerja, aku nggak mau. Kasihan kali lah papanya. Papa udah suruh bekerja, papa selama ini kerja, kok aku nggak bisa bantu? Kata si bungsu. Lalu sang anak bungsu itu pergi ke ladang. Ya, nah mana yang lebih taat? Apakah anak si sulung atau anak si bungsu? Tadi si sulung bilang, "Ya ayah," tapi nggak pergi. Si bungsu bilang tidak tapi pergi. Ketaatan adalah wujud tanggung jawab, ya. Si sulung bilang iya tapi tidak pergi. Si bungsu bilang tidak tapi dia pergi. Jadi siapakah yang lebih taat? Sementara taat adalah wujud dari tanggung jawab. Udah boleh kita jawab dengan jelas, si bungsulah yang lebih bertanggung jawab karena dia menyesal akan kata-katanya. Begitu ya? Ya kan anak-anak mem, mengerti enggak? Ya. Nah, jadi anak mem juga, mem harap harus bertanggung jawab. Ya, harus bertanggung jawab. Kakak nanti bantu mama ya jaga adik. Iya mama, langsung dibantu gitu ya. Jangan bilang iya mama tapi tiduran. Ya, adiknya nangis juga nggak bisa dibujuk. Mamanya pergi, dia pun main sendiri. Adiknya dibiarkan. Nah, itu tidak bertanggung jawab. Nah, kalau anak yang taat atau bertanggung jawab adalah dia mengatakan iya dan dia melakukannya dengan sukacita. Nah, kita lihat apa saja tanggung jawabmu di rumah. Apa tanggung jawabmu di rumah? Coba pikir-pikirkan dulu tanggung jawabmu di rumah. Tuliskan tanggung jawabmu di kertas berbentuk hati. Ngerti? Tapi ini kalau boleh kertas origami biar berbeda ya. Tuliskan tanggung jawabmu di kertas berbentuk hati. Itu di kertas origami yang merah. Hati itu merah ya. Merah. Udah? Buat dia bermacam apa sih? Berapa tanggung jawabmu? Contohnya nyuci piring, jaga adik, nyapu, belajar. Terus apalagi? Melakukan taat kepada orang tua. Nah, itu ada 5. Berarti kamu membuat 5 bentuk hati. Ya, 5 bentuk hati. Lalu tuliskanlah itu di atasnya itu tadi mencuci piring. Ya.
Kemudian tuliskan atau gambar pohon seperti ada yang dalam gambar ini, ya, atau gunting di satu kertas bentuk pohon. Udah? Bentuk pohon, gunting satu kertas bentuk pohon, ya. Lalu tempelkan di dalam buku PR kamu. Pohon tadi tempelkan di dalam buku PR kamu. Ya, kalau bentuk pohon itu boleh origami juga boleh, tapi agak besar, ya. Bentuk hati tadi boleh agak kecil. Setelah ada pohon ditempel, kemudian warnai pohon itu, ya. Sesudah diwarnai, tempelkan bentuk hati tadi ke setiap cabang, ya. Setiap cabang pohon itu. Kertas yang berbentuk hati itu ke setiap cabang. Sudah? Bagaimana jika melakukan tanggung jawabnya? Nah, itu bentuk tanggung jawab ya, sudah melakukannya ya. Nanti boleh memvideokan lagi caranya bagaimana membentuk pohon. Nah, coba dulu kakak atau abang-abang lihat dulu kamar ini berantakan. Berarti yang punya kamar ini bertanggung jawab apa enggak ya? Gimana sih melihat ini? Melihat kamar kita ini? Kamar siapa seperti ini coba? Ada enggak anak mem yang punya kamar seperti ini berantakannya? Yang jelasnya yang punya kamar itu tidak bertanggung jawab. Lalu bertanggung jawab kepada temannya atau orang lain. Coba lihat itu. Karena dia tidak bertanggung jawab mengasihi orang lain, mengasihi adiknya, mengasihi mamanya, apa yang terjadi? Keadaannya tidak ada kedamaian. Mereka musuhan itu loh. Mamanya nggak mau ngomong. Si abang juga pegang telinganya. Si kakak juga diem, nggak damai. Ya kan? Berarti dia tidak bertanggung jawab terhadap orang lain, terhadap kakaknya, terhadap adiknya, terhadap temannya, dan juga terhadap mamanya. Maka kedamaian tidak ada. Nah, terus apa hasilnya kalau tidak ada kedamaian? Aduh, kasihan, hidupnya tidak tertib, nilainya 0. Kenapa? Konsentrasi belajarnya sudah tidak ada. Sangat menyedihkan. Ada enggak anak mem yang seperti ini ya? Udah dapat nilai 0, dia nangis, dia sedih. Kenapa dia sedih? Di rumah tidak ada kedamaian. Dia tidak damai dengan saudaranya. Dia tidak damai dengan mamanya, akhirnya dapat nilai 0. Nah, coba kita apa yang bisa kita pelajari? Kita lihat dulu ya. Solusinya begini. Setiap kita memiliki tanggung jawab yang harus dilakukan di rumah. Iya kan? Betul kan? Yang kedua, ketaatan dalam melakukan adalah wujud tanggung jawab, ya. Ketaatan dalam melakukan adalah wujud tanggung jawab. Ya, kita semuanya itu yang pertama tadi, kita memiliki tanggung jawab dan kita harus taat atau kita harus melakukan tanggung jawab itu untuk menunjukkan ketaatan kita. Dan yang berikutnya adalah kita harus berdoa tetap kepada Tuhan Yesus ya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, ingatkan aku untuk selalu menjadi anak yang bertanggung jawab melakukan semua tugasku di rumah. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tugas kita hari ini hanya membuat pohon, ya, membuat pohon dan menempelkan gambar hati tadi. Makasih.